Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah Kelurahan Balimester, Bapak Nugo, Bu Sekel Uli, Bapak Ibu Kasih, teman-teman ASN serta PPSU yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan terkait tugas saya setelah diklat. Pasca diklat adalah mensosialisasikan tentang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Titik tumpunya bahwa pembangunan berkelanjutan ini adalah bahwa kita memikirkan untuk masa sekarang dan masa depan generasi yang akan datang. Jadi kalau kita dalam pembangunan ini harus memikirkan bagaimana keturunan kita, anak cucu kita, apakah bisa berlanjut, adakah air, itu bisa menikmati udara, gitu, seperti itu, ya. Nah, di dalam ruang lingkup pengelolaan lingkungan ini adalah ada beberapa hal yang mempengaruhi adalah perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran air, udara, sampah B3, pencegahan kerusakan daya dukung dan pemanfaatan lahan, antisipasi perubahan iklim, energi dan emisi gas rumah kaca. Sebetulnya terkait dengan pengendalian pencemaran ini kita juga sudah lakukan ya, terkait dengan misalnya sampah B3 kita sudah melaksanakan, ada pemilahan bank sampah, ada bank sampah kita PPS Kelurahan Balimester atau bank sampah lainnya, ya kan, emisi rumah kaca, sumber daya alam ataupun yang lainnya. Next, pencemaran. Ini meliputi tadi yang disampaikan sampah dan limbah B3, sampah domestik dan limbah B3 industri di dalamnya. Pencemaran udara ini meliputi emisi kendaraan dan emisi industri. Pencemaran air adalah meliputi limbah cair industri dan air limbah domestik. Ya, lanjut. Nah, pengendalian pencemaran sampah dan B3 untuk saat ini di Kelurahan Balimester sebetulnya sudah kita laksanakan Pak Lurah, ya. Adanya bank sampah Banyulangit di RW 01, bank sampah Mawar RW 02, bank sampah Lestari RW 03, bank sampah Flamboyan RW 05, bank sampah Kemuning RW 06, bank sampah PPS Kelurahan Balimester. Yang belum ada untuk wilayah kelurahan kita adalah bank sampah RW 04 yang belum terlaksana, ya. Nah, ini terkait dengan konservasi air, latar belakangnya. Terdapat 4% air tawar di muka bumi, 1% air yang bisa dimanfaatkan di bumi ini, ya. Jumlah air tawar makin berkurang karena ulah manusia, di dalamnya penebangan liar, kebakaran hutan, hilangnya daerah resapan, borosnya penggunaan air bersih dan sebagainya, sehingga menipiskan jumlah air tawar saat ini. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha konservasi air. Next, Mbak Sarah. Definisi konservasi air adalah upaya pemeliharaan keberadaan serta berkelanjutan keadaan sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pada dasarnya definisi konservasi air itu adalah pelestarian dan perlindungan terhadap air. Ya, lanjut. Di sini di dalamnya termasuk penurunan penggunaan air, efisiensi air, mengatasi kelangkaan air, atau suatu tindakan perubahan perilaku yang ditetapkan untuk mengurangi kehilangan air. Ya, next, lanjut. Tujuan konservasi air adalah berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan air untuk generasi mendatang. Penggunaan air tidak boleh melebihi tingkat penggantian alami. Dalam hal ini konservasi air itu karena air itu suatu yang pokok ya untuk kehidupan kita. Secara individu untuk terkait dengan antisipasi konservasi air tersebut, tutup keran saat menggosok gigi, jadi air tidak mengalir terbuang. Isi bak cuci piring dengan air untuk bilas perangkat makan dan minum daripada bilasnya di bawah air yang mengalir. Jadi ditampung ya, tidak mengalir air keran terus terbuang percuma. Ya, lanjut. Nah, ini memperbaiki keran dan pipa yang bocor. Kadang misalnya di wastafel ataupun di tempat cuci kita yang di depan itu harus diperbaiki, jangan air mengalir terbuang begitu saja nih, karena setitik air yang terbuang tiap detiknya menyebabkan berkurangnya air sehingga 9.000 liter per tahunnya. Kesannya sedikit ya, satu titik. Nah, itu dia, sayang sekali terbuang dengan percuma ya.
cuci kendaraan dengan menggunakan tempat air atau tutuplah keran saat membasuh kendaraan. Jadi jangan kayak steam gitu ya. Itu sebetulnya jadi airnya berkurang banyak. Jadi kalau bisa dilap gitu ya. Ya lanjut. Kelompokkan tanaman yang mempunyai kebutuhan air yang sama. Ya, jika memungkinkan tanamlah tanaman yang tidak membutuhkan air terlalu banyak. Gunakan sapu untuk membersihkan jalan atau lantai garasi, jangan menggunakan air. Jadi kalau lantainya misalnya di depan situ jangan diguyur air tapi disapu aja, ya. Lanjut. Nah, nih melakukan konservasi air sebetulnya untuk di Kelurahan Balimester ini sudah berjalan di RW 5, ya. Termasuk di dalamnya pada waktu kita turun hujan, Pak Lurah menyampaikan kan di dalam WA Group, tolong pemanenan air ini yang dinamakan pemanenan air hujan, rainwater harvesting pada musim hujan untuk dimanfaatkan pada saat terjadi krisis air terutama pada musim kemarau. Pemanenan ini dilakukan dengan memanfaatkan atap rumah di mana air hujan yang jatuh di atas atap akan dikumpulkan dan ditampung ke tangki atau bak penampungan air hujan. Memperluas daerah resapan air terutama di kota-kota besar. Untuk program Balimester kita sudah melakukannya. Oke, lanjut next. Nah, ini dia metode konservasi air, perlindungan dan pelestarian air adalah pembuatan hutan kota, pembuatan jalur hijau ataupun tanaman-tanaman keras pada tepian jalan, menanam pepohonan pada daerah aliran sungai atau das dengan beberapa jenis pohon seperti mahoni, rambesi, bambu, angsana, dan akasia. Sumur resapan dan biopori di halaman rumah, menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Sebetulnya kita juga di Kelurahan Balimester, alhamdulillah sudah banyak hal yang dilakukan termasuk sumur resapan, resapan, dan biopori atau menanam tanaman. Nah, ini yang menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan ini yang paling berat ya untuk wilayah Kelurahan Balimester ya. Ya, lanjut. Pengawetan dan penghematan, menampung air hujan yang berlebih dan dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga yang tadi disampaikan di atas, pemanenan ya, pemanenan air hujan. Terus menghemat penggunaan air, yakni menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari dengan bijak, efektif dan efisien ya. Ya, lanjut. Dampak tidak dilakukannya konservasi air ya, mata air mengering dan terjadi kekeringan air, kualitas air menurun, terjadian penyatuan antara air yang tercemar limbah dengan yang tidak ya. Misalnya apa? Antara septic tank rumah yang satu dengan yang lainnya itu akan tercemar kalau jaraknya sedikit dan harus dilakukan penyedotan tinja minimal berapa? 6 bulan sekali ya, jangan sampai bertahun-tahun baru disedot gitu ya. Jadi biar antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya itu tidak tercemar air ya. Nah, terkait dengan pembuatan sumur resapan di Kelurahan Balimester tahun 2022 sebanyak 19 titik ini sangat mendukung sekali terkait dengan pembangunan berkelanjutan itu tadi ya. Meskipun kita tidak ada daerah banjir itu tadi yang disampaikan Pak Lurah pada waktu itu, bahwa kita membuat sumur resapan itu bukan untuk mengatasi banjir tapi apa? Untuk sumur resapan air ya, untuk resapan air cadangan untuk masa depan generasi yang akan datang, anak cucu kita nantinya gitu ya. Ya, lanjut. Nah, penanaman pohon di Kelurahan Balimester ini juga sudah dilaksanakan oleh Pak Camat, Pak Lurah ya, dan kita teman-teman semua PPSU dan warga semuanya dari RW 1 sampai RW 06 ya. Ada beberapa titik yang sudah kita lakukan, antaranya FO Kampung Melayu ada dua lokasi 2 kali ya. Terus penanaman di Jenderal Urip bersama 3 pilar dan ASN dan bersama warga, terus di Puskes Kelurahan Balimester ya. Ya, lanjut Mbak. Nah, ini tadi pemanenan air hujan rainwater harvesting di Kelurahan Balimester tuh. Saat turun hujan pada tanggal 13 Mei 2023. Pada waktu malam itu hujan kan, Pak Lurah instruksikan untuk pemanenan air hujan ya. Percontohan adalah RW 5 secara keseluruhan ya, dari RW 1 sampai RW 6 pada waktu itu kan hujan ya. Jadi sebetulnya kita sudah melaksanakan. Oke, lanjut. Kualitas air tanah, pengertian pencemaran air dalam hal ini. Kualitas air tanah, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021. Nah, upayanya bagaimana? Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin agar sesuai dengan baku mutu. Ya, baku mutu itu kualitasnya. Kalau yang tadi dibilang, misalnya baku mutunya misalnya kena
pencemaran, ya tidak, kualitas baku mutunya jelek, jadi tidak layak untuk minum ya, tidak layak untuk dikonsumsi. Ya, lanjut. Nah, ini sumber pencemaran air ya, ada 2 jenis. Sumber titik pencemaran air dengan lokasi dan jumlah tertentu, misalnya industri logam berat, minyak pelumas, bensin, kawasan pemukiman, misalnya deterjen, limbah rumah tangga ya. Nah, untuk non-pointer adalah sumber pencemaran air dengan lokasi dan jumlah tak tentu, contohnya pertanian misalnya pestisida. Nah, pemukiman, pembuangan sampah itu termasuk di dalamnya ya. Ya, lanjut. Nah, nih pertimbangan lingkungan dalam pembangunan. Pembangunan yang kurang atau tidak berwawasan lingkungan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan saat ini sudah semakin parah. Banyak disebabkan oleh pemanfaatan ruang yang salah, contohnya bantaran sungai. Ya, nah dalam hal ini untuk Kelurahan Balimester, ya kita tahulah dari misalnya dari RW 1, RW 2, RW 4 sampai RW 6 itu ada pembangunan pemukiman rumah warga di bantaran sungai. Sebetulnya itu tidak boleh. Ya, tapi kondisinya kalau untuk RTL berat Pak Lurah. Ya, lanjut. Ya, nih kondisi saat ini pemukiman warga di bantaran Kalibaru, Kelurahan Balimester nih. Saya ambil di RW 06 nih, tuh lihatin kayak gitu. Resikonya apa? Ya banjir, sampah dibuang, ya kan? Orang yang ada di rumah itu pinggirannya kali udah septic tanknya nggak ada, ininya langsung aja mengalir di kali baru, ya. Nah, ini tadi yang terkait dengan efek rumah kaca, ya. Sebetulnya rumah kaca ini itu apa? Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Nah itu, ya kan? Terus dampak efek rumah kaca apa? Perubahan iklim yang ekstrim, meningkatnya permukaan air laut, kepunahan spesies tertentu, kegagalan panen besar-besaran, menipisnya lapisan ozon. Ya. Terus efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Misalnya kemarin ada apa? Pemadaman lampu yang secara terjadwal dari tingkat kota, tapi kemarin terkait dengan hari ozon sedunia ya. Jadi itu termasuk di dalamnya untuk mengurangi efek rumah kaca ya, gitu. Nih, nah antisipasi perubahan iklim tadi energi dan emisi gas rumah kaca di Kelurahan Balimester. Kita untuk RW 5 setiap hari Rabu dan Kamis di RW 5 kita sudah melaksanakan pemadaman lampu. Sebetulnya itu untuk mengurangi gas rumah kaca ya. Nah, pemadaman lampu secara berkala pada hari Sabtu pukul 20.30 sampai 21.30 selama 1 jam sesuai jadwal tingkat kota administrasi Jakarta Timur seperti Sabtu malam minggu kemarin ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia penurunan muka air tanah. Penurunan tanah atau land subsidence adalah penurunan muka tanah karena adanya gerakan yang terjadi pada material di bawah tanah. Penurunan ini bisa terjadi pelan-pelan atau tiba-tiba. Biasanya material tersebut dapat berupa gas, minyak, dan air. Sebab-sebab naturalnya adalah misalnya kayak gempa, ya. Sebab-sebab manusia adalah pertambangan, beban dari bangunan berat, pengambilan air tanah. Terkait dengan hal ini, penurunan air muka tanah ini, makanya kita dianjurkan untuk pemakaian menggunakan air pump, ya, supaya tidak menggunakan air tanah. Semakin penurunan muka tanah ini kan secara pelan-pelan, gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan ya. Konsep berikutnya sebagai salah langkah untuk menjaga kondisi lingkungan dan alam supaya tidak rusak dan berada di dalam kondisi yang baik. Sebetulnya Pak Lurah ini luar biasa, Bu Sekel dan tim di sini ya. Semuanya, termasuk PPS-nya. Karena apa? Karena PPSU juga ikut terlibat langsung kan dalam pembuatan sumur resapan, ya kan? Apalagi biopori kita buat juga kan? Nah itu tadi ya. Jadi rencana tindak lanjut saya sebagai Kasih Ekbang di sini adalah punya tugas berat. Kegiatan bank sampah yang berkelanjutan di Kelurahan Balimester ini harus tetap berlanjut. Sasaran yang menjadi target bank sampah berikutnya adalah di RW 04 karena belum terlaksana. Sampai saat ini berat juga di RW 04 untuk ini bank sampahnya. Tapi saya harus bagaimanapun harus terlaksana bank sampah ini ya. Penanaman pohon yang berkelanjutan. Dalam hal ini jika lahan memungkinkan kondisi yang saat ini ada, tidak ada lahan kosong ya. Kita kemarin aja minggu yang lalu kita hanya menanam 1 pohon kan, itu pun mencari lahan yang memang benar-benar kosong gitu ya.
Nah, terus pembuatan surat berkelanjutan. Untuk tahun ini kita belum ada karena memang lahannya kita juga harus cari lahan pembuatan suresnya dan materialnya juga memang belum tersedia, tidak ada material untuk pembuatan suresnya. Nah, ini terkait dengan air bersih ya, biar terkait dengan konservasi air ataupun penurunan muka tanah, bahwa himbauan pemakaian air bersih menggunakan PDAM Jaya untuk mengurangi pemakaian air tanah. Ya, kalau untuk pencemaran udara, teman-teman tolong ikut uji emisi, ya. Nah, itu tadi uji emisi itu penting, ya, untuk mengurangi pencemaran udara. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Lurah, Bu Sekel, Pak Kasibem, Bu Sarah, dan teman-teman PPSU yang bisa saya sampaikan. Sedikit mungkin. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit wawasan kepada teman-teman dan bisa secara berkelanjutan untuk Kelurahan Balimester. Saya ingin menanyakan yaitu perawatan sumur resapan itu secara berkala. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu ya, atau 3 minggu yang lalu kita sudah melakukan pemeliharaan sures di RW 01 di Jalan Bedana, yang mungkin nanti next ke depannya kalau memang kita tidak terlalu padat dengan kegiatan jadwal PTU, nanti kita jadwalkan untuk pemeliharaan dan berkoordinasi dengan SDA. Ya, mungkin mana yang perlu kita untuk pemeliharaan sures kita pelihara. Memang harus diadakan pemeliharaan gitu. Ya, terima kasih Bang Yaya. Yang saya pertanyakan, yang tadi Ibu paparkan pada kami ini mengenai polusi udara. Yang menjadi problemnya, kenapa pemerintah masih memberikan izin, sedangkan penyumbang polusi di DKI salah satunya adalah rumah kaca. Itu aja sih Bu. Untuk terima kasih Bang Jaung yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Pembangunan di DKI ini rumah kaca banyak sekali. Tadi terkait dengan pencemaran udaranya, kenapa tetap dikasih izin? Sebetulnya pembangunan di DKI Jakarta itu sebetulnya ada ketentuan, ada IMB. Dia punya suatu gedung atau pembangunan itu, dia punya kewajiban terhadap apa yang dibangunnya. Dia harus membuat titik-titik resapan, misalnya luas sekian, titik sumber resapannya sekian, banyak, harus menanam pohon. Itu sebetulnya ada. Jadi kalau memang ketentuannya bisa untuk daerah resapan atau sesuai ketentuan perizinannya bisa, ya kenapa tidak? Itu loh Bang Jaung. Yang penting dia harus memenuhi ketentuan di dalam IMB-nya. Berapa persen luas daerah yang akan menjadi sumur resapannya, itu ada ketentuannya. Sekian persen dari luas yang akan dibangun, sekian persen harus dibangun resapan air. Itu ada ketentuannya Bang Jaung. Jadi tidak semena-mena maksudnya IMB tetap jalan terus pembangunan di DKI Jakarta gitu, karena IMB bisa dikeluarkan itu punya ketentuan dan syarat yang harus dilaksanakan oleh pada saat membangun itu tadi gitu. Kalau memang harusnya kalau tidak memenuhi syarat ini, ya IMB-nya harus dicabut, harus ada kan ada monitoring pengawasan dari Citata gitu loh. Jadi harusnya kalau memang dia tidak memenuhi syarat, ya di stop aja pembangunannya, tidak boleh berlanjut gitu loh. Karena pengawasannya di DKI Jakarta juga ada dinas atau sudin terkait yang untuk monitoring pengawasan di dalam pembangunan suatu gedung gitu. Izin bertanya Bu, dengan terkait pencemaran air Bu di Kelurahan Balimester, ada beberapa kepala keluarga yang masih belum memiliki septic tank. Contoh di RW 2 Bu, kotoran manusia, Ibu mohon maaf, masih ada terbuang di saluran air Bu, di got gitu Bu. Kira-kira solusinya bagaimana Ibu? Terima kasih. Pencemaran air dan ya kalau di RW 2 itu tadi ada kan pembangunan harus memikirkan apa yang di pinggiran sungai, limbah domestik itu termasuk limbah domestik kan, mengalir di Kali Baru Kelurahan Balimester. Itu sebetulnya ya yang punya rumah, kita sebagai warga kita harus memikirkan tadi lingkungan kita jadi tercemar ya kan, kesehatan lingkungan bagaimana itu kan harus terpikirkan juga. Jangan udah buang aja langsung ke kali. Nah itu dia yang tidak berpikir untuk ke masa depannya, PHBS-nya tidak ada. Dan waktu itu sudah kita data ya sebetulnya dengan Bu Ayu dan Puskes Kelurahan terkait dengan bagi warga yang tidak mempunyai septic tank ya. Teman-teman mungkin nggak punya rumah sendiri, ngontrak
Tapi yang dikontrakin nggak punya septic tank, ya dihimbau lah kepada pemilik rumah, Pak, Bu, tolong bikin septic tank dong, gitu, ya, untuk mengurangi pencemaran, gitu, ya. Ini saya ngadain sosialisasi ini kenapa saya setelah pasca diklat untuk mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat termasuk di dalamnya PPSU warga masyarakat bukan? Ya, itu tadi gitu ya. Jadi melalui teman-teman PPSU ini saya harapkan apa yang sampaikan sedikit ini bisa menambah wawasan dan menambah tindak lanjutnya untuk minimal keluarga kita sendiri lah, di keluarga kita sendiri harus bagaimana cara menghemat air, kan gitu, ya kan? Ya, itu tadi, ataupun yang lainnya. Itu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.